Presiden Joko Widodo mengapresiasi ketangguhan sektor properti, real estate, dan konstruksi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Selain itu, sektor-sektor tersebut juga dinilai Presiden Jokowi makin kompetitif dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional Munas Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia RE 17 tahun 2023 yang digelar di Grand Ballroom Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, pada Rabu, 9 Agustus tahun 2023. Saya senang, di tengah perlambatan ekonomi global, sektor properti, real estate dan konstruksi Indonesia termasuk yang tangguh, tahan banting, dan makin kompetitif. Kalau kita lihat kontribusi tahun 2018 sampai tahun 2022 setiap tahunnya mencapai 2.300 sampai 2.800 triliun rupiah. Sangat besar dan memberikan kontribusi. 16% dari PDB ekonomi kita, besar sekali. Selain kontribusi dari sisi ekonomi, Presiden melanjutkan, sektor properti, real estate, dan konstruksi juga melibatkan banyak tenaga kerja dalam perputaran ekonominya, yakni mencapai 13-19 juta orang. Menurut Presiden, kontribusi terhadap produk domestik bruto PDB dan tenaga kerja tersebut membuat banyak negara ingin mendorong ekonominya pada sektor properti. Kenapa banyak negara ingin mendrive ekonominya lewat usaha real estate, usaha-usaha properti? Karena kontribusi di PDB-nya sangat tinggi di semua negara. Di samping itu, sektor properti, real estate, dan konstruksi juga dapat memberikan efek berganda multiplier effect kepada 185 subsektor industri lainnya. Subsektor tersebut mulai dari bahan bangunan seperti semen, besi, batu bata, hingga furnitur, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Jangan lupa industri jasa, dari yang namanya tukang listrik, tukang sampah, tukang kebun, sedot WC, semuanya bisa bergerak. Kepala negara menjelaskan bahwa sektor properti tidak bisa bertahan di semua negara, baik akibat pandemi COVID-19 maupun akibat isu ekonomi. Presiden mencontohkan sebuah perusahaan properti besar di negara lain yang ambruk karena utang yang sangat besar. Untuk itu, Presiden meminta agar perusahaan properti di tanah air dapat memperhatikan backlog dan kebutuhan masyarakat dalam usahanya. Alhamdulillah di Indonesia tidak begitu, karena kebutuhan kita masih sangat besar. Backlog kepemilikan rumah itu masih 12,1 juta. Ini adalah sebuah opportunity, sebuah peluang yang bisa dikerjakan oleh seluruh anggota REI. Lebih lanjut, Presiden juga menilai bahwa peluang sektor properti di Indonesia masih sangat besar karena pertumbuhan keluarga baru mencapai minus 800.000 per tahunnya. Selain itu, kinerja ekonomi secara nasional juga masih baik, tumbuh stabil di atas 5%. Baru saja diumumkan hari Senin kemarin, pertumbuhan ekonomi kita growth itu 5,17% dan sudah tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut di G20 itu. Negara-negara G20 itu yang tumbuh di atas 5% hanya Indonesia, India, RRT. Dari Jakarta, KSK Indonesia melaporkan.